Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan doa Kamis. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sungguh mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan terus menopang kami, memberikan kekuatan dan perlindungan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap Tuhan memberikan kekuatan berkat-Mu, dan kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan menolong kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami semuanya Tuhan, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nama Abraham seolah-olah menjadi brand, seperti merek-merek tertentu yang membuat bangga pemakai. Entah itu tas, entah itu mobil, entah itu pakaian, dan sebagainya. Kali ini kebanggaannya timbul saat seseorang menyebut saya keturunan Abraham. Wah, luar biasa sekali. Apa bangganya menjadi keturunan Abraham dengan menyebut diri sebagai keturunan Abraham? Seseorang tidak menyatakan identitas dan kualitasnya di atas rata-rata kebanyakan orang. Istilah dalam bahasa Jawa, bibit, bobot, dan bebek yang istimewa. Siapa yang tidak kenal Abraham? Nama ini sangat tersohor di zamannya. Raja-raja sangat menghormatinya. Ia dikenal kaya raya. Dan yang paling penting, Allah Yahweh menyertai dia. Ini membuatnya disegani kawan maupun lawan. Dengan sangat pandai, Paulus menggunakan kebanggaan sebagai keturunan Abraham untuk mengajarkan makna iman dan anugerah. Pertama, ia menunjukkan kepada jemaat di Roma atau seluruh orang Yahudi yang bangga sebagai keturunan Abraham, bahwa kepercayaan Abraham kepada Allah lah yang membuat Abraham istimewa. Allah memperhitungkan kepercayaan itu sebagai kebenaran. Abraham tidak melakukan apa-apa sehingga ia layak menerima perkenan Allah. Abraham hanya percaya, dan itu cukup untuk membuat anugerah Allah diterima. Kata memperhitungkan menegaskan otoritas Allah sebagai subjek yang memberikan nilai. Kita baca anugerah. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah baru terjadi setelah Abraham percaya. Rasul Paulus mengatakan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran
berdasarkan iman yang tunjukkan sebelum ia bersunat. Ayat yang 11. Sunat mempertegas imannya. Dengan demikian Abraham adalah bapa bagi orang yang bersunat maupun tidak bersunat. Sunat bukanlah yang utama. Iman adalah hal yang utama. Dan iman hanya mungkin ada karena memang anugerah Allah telah disediakan. Yang terpenting bagi orang yang bersunat adalah mengikuti jejak iman Abraham. Sunat hanya akan menjadi tanda lahiriah tanpa makna jika batin mereka jauh dari Allah. Sama halnya baptisan menjadi tanda makna jika kita tidak betul-betul mempercayai Kristus. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah saya bangga akan kelebihan diri saya sehingga saya merasa berhak memandang rendah orang lain? Seberapa besar saya menyadari bahwa hidup saya bergantung pada anugerah Allah? Ambil saat hening sejenak di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Tuliskan dalam hal apa saudara bergantung pada anugerah Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dan juga mendoakan untuk jemaat kita, saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Maret ini. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ucap syukur pada Tuhan atas anugerah-Mu kepada setiap kami. Kami sadar kami orang berdosa yang tidak mungkin mampu datang kepada Allah. Tetapi oleh karena anugerah-Mu yang memungkinkan kami menjadi anak-anak Allah, diselamatkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, biarlah kami semakin hari semakin menjadi anak yang setia, yang taat pada Tuhan. Seperti Abraham yang memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya pada Allah dan taat pada Allah. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mendoakan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Maret ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka, menopang mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lina Citawati, Bapak Heru Cahyo, Bapak Daniel Hamdani yang berulang tahun dalam bulan Maret ini. Kiranya Allah sendiri memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, memberkati hidup mereka, baik pribadi maupun keluarga dan juga pekerjaan mereka. Bila imannya terus setia pada Tuhan, terus bersandar pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Engkau memimpin hidup dan keluarganya dan juga pekerjaannya. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka sehingga dalam hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkatilah kami semuanya. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau sendiri juga memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.